Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Andi Salman Najafi hanya di Salman Techno Channel. Nah, kali ini aku bakal sharing ilmu ya tentang bagaimana sih caranya kita membuat layout website menggunakan HTML dan CSS. Nah, untuk yang lebih lanjut, let's just start. Oke teman-teman, jadi yang pertama kali aku bakal sharing itu bukan dari coding terlebih dahulu ya, tetapi kita harus mengerti dulu tentang layout website dan strukturnya. Nah, sekarang aku bakal sharing tentang fundamentalsnya, tentang structure dari layout website menggunakan HTML dan CSS ini. Oke, jadi dimulai dari strukturnya. Yaitu yang pertama adalah bagian header, yaitu bagian atasnya dari si websitenya ya. Contohnya seperti ini ya, kayak logikanya itu ada surat. Nah, di bagian atasnya itu ada yang namanya kop surat, yaitu kepala surat. Nah, itu kalau di website itu namanya header. Nah, lalu di bagian tengah, oh ya sebelumnya bedakan antara header dengan tag head yang ada di HTML ya. Nah, kalau header website yang ada di sini seperti ini ya. Terus kalau tag head yang ada di HTML itu yang di bagian sini ya, kayak contohnya itu new tab terus title gitu ya. Lalu dilanjut dengan body. Oke. Lanjut yang tadi setelah header ada juga navigation dan main content itu biasanya adalah isi di bagian tengah website tersebut ya. Main kontennya itu tidak hanya main content saja, tetapi di bagian kanan itu diselingi dengan sidebar. Jadi di bagian kirinya main content, di bagian kanan pun ada sidebar. Lalu di bagian bawah, bagian kakinya itu adalah footer gitu ya. Oke, lanjut ke yang selanjutnya. Nah, jadi aku bakal ngasih tahu bahwa untuk pembuatan layout website menggunakan HTML itu ada yang menggunakan HTML4 dan HTML5. Nah, pertama yang HTML4 dulu ya teman-teman. Jadi ini disebut dengan non-semantic tags. Contohnya seperti ini, div ID header. Nah, uh, terus pada saat adanya HTML5, jadi disederhanakan menjadi semantik seperti ini teman-teman. Kayak contohnya seperti ini, tag header, tag nav, section, article, footer. Oke. Dan ini adalah urutan-urutan yang seperti tadi ya. Seperti ini. Jadi pertama header, navigation, main content, hingga footer. Oke, jadi ini tinggal teman-teman baca aja dan bisa di screenshot, bisa dipahami gitu ya, bahwa header adalah merupakan bagian tajuk dari sebuah halaman web. Nav itu adalah bagian yang berisi tautan navigasi utama, biasanya ada beranda, kontak kami, galeri, dan lain-lain. Oke, jadi nav itu bisa juga kalau untuk yang bagian search, terus juga ada button gitu ya, tombol maksudnya. Terus section itu menandakan sebuah bagian dalam halaman web. Sedangkan kalau artikel itu adalah sebuah blok teks yang isinya independen terhadap elemen lain dalam halaman web, yaitu artikel yang di bagian ini ya teman-teman, yang bagian main content. Nah, kalau aside itu di samping konten utama. Nah, maksudnya di sebelahnya main content. Dan konten sebaiknya berhubungan dengan elemen di sebelahnya. Lalu yang terakhir, footer, itu adalah bagian halaman web yang terletak di bagian bawah konten utama. Artinya ini adalah bagian bawah atau kakinya si website tersebut. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian Sublime Text ya. Oh ya, sebelumnya ini sebagai summary atau rangkuman dari struktur-struktur layout website. Jadi ini tinggal di screenshot aja, bisa dibaca, maksudnya di post terus dibaca dulu tentang fundamentalsnya atau ringkasan dari struktur layout website ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian coding ya. Sekarang aku bakal buka Sublime Text terlebih dahulu. Oke, ya. Jadi yang pertama kali kita lakukan adalah kita harus membuat sebuah file gitu ya. Learn Coding Bro, kita tinggal klik kanan saja. Lalu kita klik New File, lalu kita klik Save.
ya. Nah, ini tidak hanya kayak seperti ini ya, kayak contohnya save gini, tapi kita tinggal klik aja Ctrl S gitu ya. Lalu kita tulis sebuah file layout.html. Nah, layout.html. Setelah itu, yang pertama kali kita akan lakukan adalah kita akan membuat gitu HTML head dan body gitu ya. Caranya gampang, kita tinggal kayak gini aja, kurung HTML terus enter aja ya supaya lebih otomatis. Doctype HTML, HTML head, title, body hingga yang bagian closing tag-nya. Jadi ini udah kelar ya teman-teman. Nah untuk title-nya aku bakal tulis layout website menggunakan HTML dan CSS. Ya, layout website menggunakan HTML dan CSS. Dan kebetulan juga karena aku menggunakan itu ya apa namanya HTML5 yang tadi, jadi aku bakal menggunakan semantic text gitu ya. Yang seperti tadi kayak header, nav, section, artikel, terus juga main dan yang terakhir aside dan footer. Oke, pertama seperti ini teman-teman, header. Nah, ini sama seperti di itu ya, yang tadi di image itu HTML5. Nah, itu yang semantic tag. Lalu diakhiri dengan tag header seperti ini. Kalau yang tadi kan seperti ini ya. Ini masih kayak bertele-tele gitu. Nah, setelah itu disederhanakan menjadi header seperti ini, teman-teman. Header, header. Oke. Lalu paragraf nanti ya. Contohnya di sini adalah header gitu ya. Setelah itu ini bagian atasnya. Lalu dilanjutkan dengan nav. Nah, nav ini adalah navigasi. Maka kita tulis di bagian sini P navigasi. Oke, jadi ini yang P ini maksudnya paragraf ya, bukan kayak tulisan P yang ada di WhatsApp P gitu ya. Bukan ya. Setelah itu nav lalu main gitu ya. Main content. Kita tinggal tulis aja di sini main content. Main content. Lalu di bagian kanannya kita tinggal tulis yaitu aside ya. Aside di bagian sini adalah sidebar. Di sini aside dan terakhir adalah footer. Yang mana di sini kita tulis aja footer ya teman-teman. Ya. Ini nggak hanya teman-teman nonton saja, tetapi teman-teman bisa mempraktekkan ya di rumah menggunakan komputer masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk install Sublime Text. Tapi nggak perlu pakai Sublime Text, bisa juga pakai Visual Studio Code dan lain-lain. Oke. Ini jadi untuk yang header, navigasi, main content, sidebar, footer udah siap. Dah. Dan bagaimana kalau kita save, terus kita juga bakal buka ya di bagian Learn Coding Bro. Dan maksudnya bagaimana hasilnya gitu ya. Oke, kita kembali ke Google Chrome terus. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Masih agak polos gitu ya. Nah, ini kita tinggal nambahin CSS saja. Biasanya itu ada yang menggunakan style seperti ini. Tetapi kalau menurut aku itu agak panjang. Jadi supaya lebih efektif dan efisien itu kita tinggal klik kanan aja di folder Learn Coding Bro. Setelah itu kita klik new folder yaitu khusus CSS, Cascading Style Sheet, yang notabene merupakan sebuah bahasa pemrograman untuk mendesain sebuah website. Oke, di sini aku bakal tulis. Oh ya, sebelumnya Control Save dulu ya. Layout.css. Oke, layout.css. Di save dulu kali ini ya. Lalu
Oke, jadi di layout.css ini kita tinggal tulis aja bintang. Artinya kalau saya tulis bintang ini merujuk pada semuanya. Khususnya untuk yang bagian font size gitu ya. Nah, kalau font size contohnya 25 pixel, jadi nanti tulisan P yang header, navigasi, main content, sidebar, footer itu akan uh, mengikuti layout.css ini dengan font size 25 pixel. Lalu dengan bodinya yaitu margin diikuti dengan paddingnya, padding ya, ini padding ya. 0, 0, terus juga diikuti dengan header. Kita samain aja, maksudnya, oh ya, ini kita nggak usah pakai kayak dot atau hashtag gitu ya, karena kita tidak menggunakan ID maupun kelas gitu. Kelas itu kan kita pakai dot. Terus kalau ID itu kita pakai hashtag. Nah, kalau hanya ini saja, maksudnya teks seperti ini, itu kita tinggal tulis aja header gitu. Selesai. Nah, header setelah itu ada nav, kita samain aja yuk. Main aside footer. Main content maksudnya tadi. Side dan footer. Ya. Header yaitu width-nya adalah 100%. Lalu height-nya 100 pixel dengan background-nya yaitu contohnya yellow, kuning ya. Lalu nav dengan width sebesar 100% dengan height-nya 75 pixel dan background-nya itu red gitu contohnya. Main dengan width-nya. Oke, jadi ini main dengan aside karena bagian kiri adalah main lalu aside-nya bagian kanan, itu kita harus menggunakan seperti kaidah A% tambah B% sama dengan 100%. Maka dari itu kita bisa menulis 70% dengan height-nya yaitu 300 pixel. Oh ya, nanti bagian aside-nya itu bagian height harus sama dengan main gitu ya. Dan background-nya contohnya adalah apa? Contohnya green lah ya. Lalu dengan aside-nya itu adalah 100% kurang 70%, 30% udah ya. Terus height-nya sama dengan yang main 350 pixel. Background orange misalnya. Lalu footer 100%, maksudnya width 100%, height-nya 100 pixel dengan background-nya yaitu gray. Oke. Setelah itu tidak hanya itu saja, tetapi untuk pembuatan sebuah layout website itu kita harus menambahkan display flags ya. Display flags, justify content dengan align items. Align items. Ya, align items. Justify content-nya juga jangan lupa titik koma ya. Oke, jadi justify content dan align items ini ya seperti di Microsoft Excel ya teman-teman. Jadi ini seperti kayak pemindahan sebuah huruf entah itu left, center maupun right ya. Mau hurufnya itu di kiri, di tengah atau di kanan maksudnya. Oke, justify content jadi ini semua akan menjadi center seperti ini teman-teman. Nah, nggak usah ditulis lagi, tinggal di copy aja ya supaya nggak capek. Jadi bakal cepat nanti, efektif. Oke, sekarang kita kembali lagi ke website dan hasilnya, masih. Mengapa ini? Oke, jadi kita akan melakukan sebuah debugging gitu ya. Jadi debugging ini adalah kita harus melihat apa permasalahan di codingan tersebut sehingga tidak jalan sesuai dari sebelum teksnya. Oke, jadi kita harus melihat dan memecahkan apa yang terjadi, apa masalahnya. Oke, jadi ternyata itu kita belum memanggil fungsi dari layout.css ini, teman-teman. Jadi layout.html ini belum terkolaborasi dengan layout.css. Nah, bagaimana caranya? Gini, kita tulis
link rel style sheet. Jangan lupa untuk keterangannya ya, yaitu type text CSS dengan ref-nya. Pertama, jangan dulu ditulis folder, maksudnya filenya, tetapi yang pertama kali kita tulis adalah bagian foldernya, CSS layout.css. Oke, layout.css teman-teman. Ya, layout.css. Lalu kita kembali lagi ke bagian Google Chrome. Oke. Ini sudah jalan ya teman-teman, tetapi ini masih agak berantakan. Oke, jadi gimana caranya supaya kita bisa natain kembali? Kita tinggal, nah ini masalahnya adalah bagian main content dan sidebar-nya itu belum bisa kayak kiri dan kanan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, main aside itu kita tinggal tulis seperti ini aja teman-teman. Div style display flex ya, sehingga nanti hasilnya itu main kontennya di kiri, sidebar pun di kanan gitu ya. Dan inilah hasilnya. Jadi mungkin bisa juga ya kalau bagian sini display flex ini supaya nggak terlalu panjang bisa disederhanakan menjadi terkolaborasi header, nav, main, side dan footer kurung kurawal dengan display flex, justify content center dan align item center. Jadi ini tinggal di hapus aja udah ya. Nah, dan pertanyaannya adalah apakah hasilnya masih sama seperti tadi? Coba kita save, lalu kita kembali lagi. Oke, masih ternyata teman-teman. Dan bagaimana kalau kita menambahkan seperti border? Nah, itu gampang. Tinggal kita tulis aja border hashtag 000 1 pixel solid. Ya, jadi solidnya border seperti di Microsoft Word gitu kalau kita mau bikin tabel dengan border gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini. Tetapi kalau masih tipis bisa juga ditebelin. Ini ditulis 4 pixel misalkan. Nah, kita save dan apakah hasilnya akan tebal? Oke teman-teman, jadi hasilnya tebal seperti ini ya. Oke, jadi itu kurang lebihnya tentang bagaimana cara membuat layout website menggunakan HTML dan CSS. Oke teman-teman, jadi bagaimana? Sudah paham belum tentang bagaimana cara membuat layout website menggunakan HTML dan CSS? Oke, jadi itu mudah ya, kita tinggal membuat header aja, header itu di bagian atas, terus juga navigation, main content, dan sidebar yang isinya seperti artikel, lalu di bagian bawah kakinya itu adalah footer. Intinya itu yang tadi aku membuatnya menggunakan tag dari HTML5 yang semantik gitu ya. Jadi itu adalah standarnya dalam membuat website. Dari header, isi, hingga footer bagian bawah. Oke, jadi itu aja ya tentang bagaimana membuat layout website menggunakan HTML and CSS. Dan jangan lupa like, share, and subscribe Salman Techno Channel. Sehingga teman-teman tahu dan punya banyak ilmu tentang programming, tutorial, dan tech tips hanya di Salman Techno Channel. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Run.